Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puja atas puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, jasmani, rohani, dan umur yang panjang bagi kita semuanya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli beserta kerabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita dengan banyak-banyak bersolat mendapat syafaat dan mendapat pertolongannya nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam hormatku serta salam sayangku buat guru besar Padepokan Sendang Sejagat, Mamas Guru, Mamas Karyo. Dan salam sayang buat para master juga para mbak terhormat dimanapun kalian berada, yang lagi di luar negeri ataupun di dalam negeri, yang sedang bekerja merantau dan yang lagi di dalam negeri. Siapapun kalian, mudah-mudahan tetap mengamalkan keilmuan PSS dan tetap mengamalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru besar Mamas Karyo. Dan salam cintaku, tetap salam love you ku buat selalu para netizen yang selalu mendukung channel Angga Indo Official. Barokah selalu. Mudah-mudahan tempat kalian nanti adalah tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Monggo bisa di-share dulu, bisa di-share sebanyak-banyaknya, bisa dilihat ya sambil ngopi, sambil sarapan ataupun sambil bekerja. Saya tayangkan ini untuk Anda semuanya. Oke, di sini saya, di samping saya ada abang ipar dari Mbak siapa namanya? Mbak Una. Jadi Mbak Una ini yang tadi malam yang suaminya rada tenger. Istri baik-baik, istri yang sangat soleha kepada sang suami, tapi seperti itu. Jadi di sini karena ini Mas Rehan ini nggak ada nampak ini. Ini sengaja tadi saya telepon Mas siapa namanya, Mas Andre. Ini berarti Mas Rehan lagi tidur, lagi bobok. Wah, kena alkohol lagi bobok dah. Memang kalau orang kena alkohol pasti gitu, cepat tidur. Jadi saya akan kita tanya-tanya. Jadi baru kita bisa masuk ke permasalahan dan bisa membantu keluarga ini dari permasalahan apapun. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat kalian semua ya, para saudara-saudaraku, poro sedulur-sedulurku, poro hanitolanku ya, dimanapun kalian berada ya. Jadi buat kalian semua ya, jangan lupa kalian itu sebentar lagi akan di bulan 5 juga Padepokan Sendang Sejagat akan menggelar yaitu santunan akbar anak yatim piatu, yang seperti biasa kalau yang ini kayaknya yang ke-12 ya. Padepokan Sendang Sejagat akan menggelar hari ulang tahun yang ke-12 dan santunan akbar anak yatim. Jangan lupa buat saudara-saudaraku, banyak perlombaan yang menarik dan hadiah-hadiah yang menarik yang akan digelar oleh Padepokan Sendang Sejagat. Mungkin yang saya dengar dari Padepokan Sendang Sejagat ada yang pertama itu ada festival perlombaan tilawatil Quran, dan yang kedua ada perlombaan pop song ataupun solawat, dan yang ketiga ini yang biasa nih diperebutkan oleh seluruh seniman-seniman khususnya yang ada di Sumatera Utara, festival seni tari jaranan. Wah, ini yang nanti akan disusul. Yang kedua ada karnaval dan ada festival Bumi Reok Tanah Sumatera Utara yang akan mau dibuat dan hadiahnya cukup wow, menegangkan. Jadi persiapkan diri Anda, dukung terus Padepokan Sendang Sejagat sampai Padepokan Sendang Sejagat bisa membantu orang-orang di jalan yang tidak benar. Akan kita luruskan. Itu aja dari saya. Mbak Una, boleh kita nih agak ngobrol-ngobrol sedikit ya? Ataupun ini bukan podcast ya, kita mau ngobrol sebentar. Karena ini saya sudah sudah masuk ke ranah ini, saya sudah dipanggil sama Mas Andre. Jadi saya mau ingin sedikit Mbak Una coba keluarkan unek-unek, kalau kata orang Jawa unek-unek, ataupun namanya itu apa yang selama ini membuat Mbak Una kok Mas Rehan itu seperti itu. Monggo. Ya nggak tahu ya Mas. Dulu pas Agak kedekat aja ini, agak biar Mbak Unanya nampak suaranya. Karena kita belum ada mic ya. Coba. Dulu pas awal-awal masih pacaran ya biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja itu gimana maksudnya? Ya sifatnya nggak terlalu gini lah. Nggak terlalu anarkis seperti ini. Kasar. Memang kayaknya perbedaannya abangnya Rehan dan Rehan tuh memang berbeda. Memang
Kalau saya lihat dari karakternya ataupun auranya dari Mas Andre ini orangnya kalem, orangnya slow. Tapi kalau nengok dari Mas Raihan ini memang kayaknya sih orangnya kalem, tapi ada suatu perubahan yang membuat dia itu memang berubah gitu. Monggo Mbak dilanjut. Namanya juga udah sayang ya kan, udah cinta, jadi dalam. Oh, maksudnya dulu pas pacaran itu memang cintanya tulus. Terus? Dia udah awal pernikahan lah selama 2 tahun itu lah mulai dia berubah. Oh, Mbak ini udah 2 tahun? Oh, udah 2 tahun menikah. Kalau saya dengar Mbak Una ini katanya orang dari perantauan datang ke Medan. Itu maksudnya dari mana? Hah? Oh, dari Lampung. Wah, ini orang-orang Lampung, netizen Lampung. Ini dari Lampung nih loh. Jadi mbaknya itu tunggal dari Lampung ke Medan, merantau. Jumpa dengan Mas Rehan. Gitu. Terus Mbak? Awal-awal nikah berubah dia, mabuk-mabukan, nggak mau kerja, minta maksa, nanti nggak dikasih ya, itu main tangan. Dulunya nggak pernah main tangan gitu, nggak pernah main tangan. Jadi termasuk Mas Rehan ini sedikit berubah drastis tadi. Makanya minta tolong sama masnya biar gimana dia bisa berubah gitu. Berubah? Solusinya untuk master. Saya boleh cerita sedikit nih? Boleh cerita sedikit ya? Boleh. Saya cerita sama kalian, bukan sama netizen. Netizen ini sudah tahu semuanya kok. Mungkin nakalnya Mas Rehan tidak senakal saya. Gitu. Mungkin sejahatnya Mas Rehan tuh nggak sejahat saya. Mungkin kalau dibilangkan jahat dia, nakal dia, minum dia, kenakalan dia itu masih bagi saya masih seujung kuku saya. Bukan saya sumbar ya. Saya dulu bandel kok. Tapi saya sampai sekarang tuh belum merasa saya ini diri saya itu baik, bukan. Saya bukan orang yang mempunyai keilmuan, bukan. Nah, sebetulnya yang bisa merubah diri kita sendiri, yang bisa merubah jati diri kita sendiri, itu hanyalah diri kita sendiri. Karena yang mengatur diri kita itu ya kita sendiri gitu. Yang mengatur itu semua adalah kita sendiri. Kita mau ke arah mana ya itu kita sendiri. Kita yang mau sukses ya usaha kita sendiri. Kita mau perbaiki lebih diri kita itu kita sendiri. Gitu loh. Jadi yang saya lihat di sini sedikit saya campur taurkan dengan penerawangan. Pergaulannya ini sudah terlalu sangat luas. Jadi dia berpikir mungkin Mas Rehan ini karena mungkin kamu terlalu sudah sayang banget ataupun kamu tuh bekerja untuk dia tuh sudah berpikir bahwasannya aku tidak butuh apa-apa, yang kubutuhkan hanya uang. Gitu. Jadi kalau mbaknya meminta tolong kepada saya bisa menolong Anda karena ini bukan ranah ke spiritual ini kalau saya lihat, ataupun ini bukan permainan santet, ini bukan permainan dukun, ini bukan ada orang ketiga. Emang ini mutlak dari memang rumah tangga yang sangat menyedihkan bagi saya. Oke, saya terima. Jadi gini Mbak, saya akan bantu Mbak dengan cara saya, gitu. Saya akan bantu Mbak tuh dengan cara saya. Gimana caranya? Kira-kira Mas Rehan ini besok malam di rumah nggak? Ataupun nanti malam di rumah nggak dia? Di rumah ya? Bisa nanti malam besok malam temani saya untuk kita akan coba lebih ke dalam Mas Rehan dengan ahli spiritual, ataupun kalau dibilang hipnotis ya bukan ke hipnotis banget. Jadi kita akan coba diskusi dengan dia dengan secara tatap-tatapan. Tapi bagi Mbak, Mas Rehan itu sebelum seperti ini dulu masih pacaran sebelum menikah itu sifatnya gimana? Apakah teguh, tekun, apakah rajin belajar, apa gimana? Bukan rajin belajar ya, rajin bekerja, apakah mengayomi ataupun sayang kepada calon itu gimana kok menurut Mbaknya? Pacaran ya dia lembut, kalau misalnya kerja ya dia katanya kerja, tapi kan karena masih pacaran kan belum paham gimana itu. Betul.
Jadi seperti ada perubahan yang drastis gitu ya. Drastis. Jadi buat para netizen ini kayaknya saya akan menangani suatu permasalahan rumah tangga yang kayaknya ini walaupun nggak spiritual ataupun ahli dalam metafisika, tapi kayak akan saya campurkan dengan tatapan tajam supaya terbuka gitu, supaya mudah-mudahan Allah ini saya takutnya satu, ini terkena azab ataupun karma gitu untuk Mas Rehannya, karena sekarang itu Gubus Mas Karo itu banyak tugasnya, itu banyak orang-orang yang kena azab. Jujur saya takutnya, jangan salah loh, jangan, kan sekarang itu bukan hanya istri yang durhaka kepada sang suami, suami juga bisa durhaka kepada istri. Istrinya, kenapa? Perempuan itu adalah salah satu orang yang dimuliakan juga gitu. Jadi buat para netizen dimanapun kalian berada ya, perlu kita ketahui ini semua ini kayaknya seperti perjalanan yang merubah kehidupan. Jadi begini, hargai orang yang telah membantu kamu. Hargailah orang yang sudah memperjuangkan kamu. Jangan cuman hanya nila setitik tumpah susu satu belalang. Mungkin kalian sudah tahu ya, persahabatan, persaudaraan, dan mungkin pasangan, kalau hanya hal kecil diperbesarkan, tidak akan menjadi kemuliaan dalam kehidupan. Dan yang kedua, jangan cuma hanya kemewahan semata, yang berjuang di bawah, yang sudah membantu di bawah dengan keikhlasan, rusak cuma hanya kemewahan semata. Ingat, kemewahan di dunia bisa merubah kehidupan kalian. Percintaan, kesuksesan, takdir, jodoh, semua ada, bisa di tangan kita dan di tangan Allah. Bisa aja kita sukses hari ini, besok bisa kita ditenggelamkan oleh Allah. Bisa kita tenggelam, bisa kita susah hari ini, malam ini kita mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah. Kenapa? Semua itu hanya ada di diri kita. Yang merubah diri kita adalah kita. Saya akan lanjutkan petualangan mistis ini, saya akan lanjutkan petualangan keluarga ini sampai Mas Rehan tahu dan terbuka bahwasannya ada salah satu orang yang sangat mencintai dia sampai akhir hayat. Saya Mas Rangga, jadikanlah edukasi ini, jadikanlah tayangan ini, jadikanlah tugas ini membuat motivasi buat kalian semua. Semangat selalu, jangan pernah tinggalkan sesama hanya cuman kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.